warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Mariani dari SMA Negeri 3 Palu 10 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan materi kelas 10 Fisika bab 10 dengan judul Momentum, Impulse, dan Tumbukan. Nah, sebelum itu, mari kita memahami dulu apa itu momentum. Momentum dinyatakan sebagai ukuran kesukaran suatu benda bergerak untuk dihentikan. Momentum juga didefinisikan sebagai perkalian massa dan kecepatan. Secara matematis, dituliskan sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum itu sendiri. Dengan satuan kilogram meter per sekon. Dan M adalah massa benda, dengan satuan kilogram. Dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Meter per sekon. Momentum juga merupakan besaran vektor. Jadi, penjumlahan antara dua besaran momentum itu mengikuti operasional vektor, di mana jika searah, maka resultannya yaitu dijumlahkan. Dan jika berlawanan arah, maka resultannya yaitu dikurangi. Dan jika dua momentum yang membentuk sudut theta, maka resultannya resultannya sama dengan sigma P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 cos theta. Dan perlu diingat juga, jika benda bergerak ke atas atau ke kanan, maka hasil nilai V adalah positif. Dan jika benda bergerak ke kiri atau ke bawah, maka hasil nilai V adalah negatif. Sekarang kita masuk ke dalam impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat, di mana impuls itu sendiri didefinisikan juga sebagai hasil perkalian gaya dengan selang waktu gaya tersebut bekerja pada benda. Nah, impuls dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T,
di mana I adalah improve itu sendiri dengan satuan Newton sekon atau kilogram meter per sekon. F adalah gaya dengan satuan Newton. Dan delta T adalah selang waktu. Dengan satuan sekon. Diingat juga, jika diketahui grafik hubungan antara gaya dengan selang waktu, maka improve adalah luasan grafik. Kita masuk ke dalam hubungan improve dan momentum. Improve adalah perubahan momentum atau dituliskan sebagai improve sama dengan perubahan momentum. Di mana itu sendiri adalah F kali delta T sama dengan P2 dikurang P1. F kali delta T sama dengan P itu sama dengan M dikali V2 dikurang M kali V1, atau F kali delta T sama dengan, di sini M-nya ada 2, maka bisa kita keluarkan menjadi M dikali V2 kurang V1, atau bisa juga kita tuliskan sebagai I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum total benda setelah bertumbukan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa nilai momentum total ketika dua benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah, sehingga momentum dirumuskan menjadi sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Atau bisa dijabarkan menjadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Rumus momentum yaitu N dikali V. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1 kali V1 yaitu sebelum, dan M1 kali V1 aksen yaitu sesudah. Kita masuk ke dalam macam-macam tumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna tidak adanya energi yang hilang selama tumbukan, dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Di tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu
EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Dan berlaku juga hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Dan juga untuk nilai koefisien restitusi. Nah, pada koefisien restitusi ini, tumbukan lenting sempurna yaitu nilainya E sama dengan 1. Yang dirumuskan jadi E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Kita lanjut ke jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, ada beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain, seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Di tumbukan lenting sebagian ini, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, namun berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Koefisien restitusinya antara 0 sampai dengan 1. Nah, contoh tumbukan lenting sebagian ini, jika ada bola dipantulkan ke lantai, maka berlaku rumus E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3 sama dengan seterusnya. Atau bisa kita simpulkan menjadi E sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3 sama dengan seterusnya. Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan ini, setelah tumbukan keduanya menyatu atau bergerak bersama. Misalnya, seperti sebelum tumbukan, keduanya bergerak saling mendekati. Lalu setelah terjadinya tumbukan, keduanya akan menyatu dan bergerak bersama-sama. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama ialah contoh soal momentum. Sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah besar momentum tersebut? Jadi, diketahui sebuah mobil bermasa 1000 kg. Masanya adalah 1000 kg.
bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti V-nya adalah 20 meter per sekon. Ditanya, berapakah besar momentum tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah P-nya. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Kita akan memasukkan rumus momentum. Rumus momentum ialah P M kali V. M-nya di sini adalah 1000, maka kita masukkan 1000. V-nya adalah 20. Menjadi 1000 dikali 20 adalah 20.000. Jangan lupa juga kita masukkan satuannya, yaitu kilogram meter per sekon. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal impuls. Sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Diketahui masanya adalah 5 kg. Masanya 5 kg. Mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon. Berarti kecepatan pertamanya adalah 10 meter per sekon. Menjadi 15 meter per sekon. Berarti kecepatan keduanya adalah 15 meter per sekon. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Berarti ditanyakannya adalah impulsnya. Kita lanjut ke penyelesaian. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus impuls adalah I sama dengan delta P, atau bisa kita jabarkan menjadi I sama dengan M kali V2 dikurang V1. M-nya di sini adalah 5 kg. V2-nya adalah 15. Dikurang V1-nya adalah 10. Jadi 15 dikurang 10 adalah 5. Berarti 5 dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Jangan lupa satuannya yaitu meter per sekon. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu soal tumbukan lenting sempurna. Soalnya, dua benda bermassa 3 kg dan 5 kg bergerak searah dengan kecepatan 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Bila benda A menumbuk benda B secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda adalah, jadi diketahui benda A bermassa 3 kg. M A 3 kg. Dan benda B yaitu 5 kg. MB-nya itu 5 kg. Bergerak saja searah dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kecepatan A-nya yaitu 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kecepatan B-nya yaitu 4 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan masing-masing benda adalah, berarti yang ditanyakan di sini adalah V A aksen dan VB aksen. Kita masuk ke penyelesaian. Awal-awal kita memakai rumus hukum kekekalan momentum, yaitu MA kali VA ditambah MB kali
VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Kita lihat di sini MA-nya yaitu 3 kg dikali VA-nya yaitu 8 meter per sekon ditambah MB-nya yaitu 5 kg dikali VB-nya yaitu 4 meter per sekon. MA-nya yaitu 3 kali VA aksen ditambah 5 kali VB aksen. 3 kali 8 yaitu 24. Ditambah 5 dikali 4 yaitu 20. Sama dengan 3 kali VA aksen ditambah 5 VB aksen. 24 ditambah 20 yaitu 44. Sama dengan 3 VA aksen ditambah 5 kali VB aksen. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu rumus koefisien restitusinya. Rumusnya E sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Nilai E yaitu 1, maka 1 sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen per VB-nya yaitu 4 meter per sekon dikurang VA-nya yaitu 8 meter per sekon. 1 sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen per 4 dikurang 8 yaitu negatif 4. Nah, sekarang 4-nya kita pindahkan menjadi min 4 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. Nah, ini kita kalikan dengan min menjadi 4 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Nah, ini lagi kita kalikan dengan 5. 4 dikali 5 yaitu 20. VB aksen dikali 5 yaitu 5. Berarti 5 VB aksen dikurang VA aksen dikali 5 yaitu 5 VA aksen. Atau bisa kita jadikan menjadi min 20 sama dengan min 5 VA aksen ditambah 5 VB aksen. Ini kita jadikan persamaan kedua. Kita masuk ke eliminasi. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Jadi ini sisa kita kurangi. Ini habis karena sama dia. Jadi 44 dikurang 20 yaitu 24 sama dengan 3 VA aksen dikurang min 5 VA aksen yaitu 8 VA aksen. Jadi sisa kita pindah ruas, VA aksen sama dengan 24 dibagi 8. VA aksen sama dengan
24 bagi 8 yaitu 3. Jangan lupa satuannya yaitu meter per sekon. Kita sudah mendapatkan VA aksennya. Sekarang kita mencari VB aksennya lagi. Nah, langkah selanjutnya kita memakai persamaan yang tadi, yaitu 4 sama dengan min VA aksen ditambah VB aksen. 4 sama dengan VA aksennya itu kita sudah dapat, yaitu 3 meter per sekon. Jadi min 3 ditambah VB aksen. Kita pindah ruas. Jadi VB aksen sama dengan 3 ditambah 4. VB aksen yaitu 3 ditambah 4 yaitu 7. Berarti jangan lupa satuannya, yaitu meter per sekon. Kita sudah mendapatkan VB-nya. Jadi VA aksen itu yaitu 3 meter per sekon dan VB aksen yaitu 7 meter per sekon. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu contoh soal tumbukan lenting sebagian. Soalnya, sebuah bola dilepas dari ketinggian tertentu pada pemantulan pertama mencapai ketinggian 70 cm dan pada pemantulan kedua 30 cm. Tentukan ketinggian bola mula-mula. Jadi, diketahui pemantulan pertama mencapai 70 cm, berarti H2-nya yaitu 70 cm. Dan pada pemantulan kedua yaitu mencapai 30 cm, berarti H3-nya yaitu 30 cm. Dan yang ditanyakan, tentukan tinggi bola mula-mula. Berarti yang ditanyakan adalah H1-nya. Kita lanjut ke penyelesaian. Kita memakai rumus E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Atau bisa langsung kita simpulkan saja menjadi E sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H2-nya yaitu 70 cm per, yang dicari H1-nya, jadi kita tulis lagi H1-nya sama dengan H3-nya yaitu 30 cm per H2-nya yaitu 70. Jadi ini bisa kita kalikan menjadi 30 dikali H1 sama dengan 70 kali 70. H1 sama dengan 70 kali 70 per 30. H1 sama dengan 70 kali 70 yaitu 4900 per 30. Kita mau bagi, jadi ini dicoret. Jadi 490 dibagi 3 yaitu 163,3. Jangan lupa satuannya, di sini memakai sentimeter, maka di sini kita pakai juga sentimeter. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal tumbukan tidak lenting sama sekali. Soalnya, benda A dan B bergerak dengan arah berlawanan lalu bertumbukan. Sebelum tumbukan besar, kecepatan A, kecepatan B, massa A dan massa B berturut-turut adalah 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, 5 kg dan 3 kg. Bila tumbukan itu tidak lenting sama sekali, maka besar kecepatan setelah tumbukan adalah
diketahuinya kita uraikan pada gambar ini. Kecepatan pertama yaitu 2 meter per sekon. Berarti VA-nya 2 meter per sekon. Dan masanya 5 kg. MA 5 kg. V kecepatan B-nya yaitu VB 2 meter per sekon. VB-nya yaitu 2 meter per sekon. Namun karena ini arahnya ke kiri, maka negatif 2 meter per sekon. Dan massa B itu 3 kg. Yang ditanyakan besar kecepatan setelah tumbukan. Berarti yang ditanyakan adalah V aksennya. Kita masuk ke penyelesaian. Rumusnya yaitu MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan dalam kurung MA ditambah MB kali V aksen. MA-nya yaitu 5 kg dikali VA-nya 2 meter per sekon ditambah MB-nya 3 kg dikali MB-nya negatif 2 sama dengan MA-nya yaitu 5 ditambah MB-nya 3. V aksen. 5 dikali 2 yaitu 10. 3 dikali min 2 yaitu min 6. Min 6 sama dengan 5 ditambah 3 yaitu 8. V aksen. 10 kurang 4 10 kurang 6 yaitu 4 sama dengan 8 V aksen. 4 dibagi 8 V aksen sama dengan 0,5. Jangan lupa satuannya yaitu meter per sekon.